Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haziman Jubah. Saya akan menjelaskan tentang corak penafsiran. Berikut adalah daftar isi dari materi corak penafsiran. Yang pertama adalah metode tafsir tahlili, yang kedua maudhu'i, yang ketiga ijmali, dan yang keempat muqarrin. Pengertian tafsir tahlili adalah suatu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani. Tafsir tahlili ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dapat mengetahui dengan mudah suatu surat atau ayat, mudah mengetahui relevansi antara suatu surat atau ayat dengan suatu surat atau ayat lainnya, mengandung banyak aspek pengetahuan meliputi sejarah, hukum, sains, dan lain-lain. Tafsir tahlili juga memiliki kekurangan. Yang pertama, menghasilkan pandangan-pandangan yang parsial dan kontradiktif dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua, faktor subjektif tidak mudah dihindari, misalnya adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya. Yang ketiga, terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama pada ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. Yang keempat, masuknya pemikiran Israiliyat. Kemudian, yang kedua adalah metode tafsir maudhu'i. Pengertian dari tafsir maudhu'i adalah menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Tafsir maudhu'i memiliki corak tafsir, yaitu tafsir yang membahas suatu surat secara menyeluruh dan utuh, tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Adapun kelebihan dari tafsir maudhu'i, yang pertama, hasil tafsir maudhu'i memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup yang praktis sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang. Yang ketiga, studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan falsafah dan balaghah Al-Quran. Yang keempat, kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. Dan yang terakhir, tafsir maudhu'i lebih lengkap dalam membahas masalah. Kemudian, kekurangan dari tafsir maudhu'i. Yang pertama, mungkin melibatkan pikiran dalam penafsiran terlalu dalam. Yang kedua, tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Kemudian, yang ketiga, tafsir ijmali. Pengertian dari tafsir ijmali adalah penafsiran Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang luas, tidak secara rinci. Ciri-ciri dari tafsir ijmali antara lain, cara seorang mufassir melakukan penafsiran metode ijmali adalah, yang pertama, mufassir langsung menafsirkan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, mufassir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Adapun kelebihan dari tafsir ijmali antara lain, yang pertama, proses dan bentuknya mudah dibaca dan sangat ringkas serta bersifat umum. Yang kedua, terhindar dari upaya-upaya penafsiran yang bersifat Israiliyat. Dan yang ketiga, bahasanya yang akbar dengan bahasa Al-Quran. Kemudian kekurangan tafsir ijmali ini antara lain, yang pertama, menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial dan tidak ada ruang analisis yang memadai. Kemudian yang keempat, tafsir muqarrin. Pengertian dari tafsir muqarrin adalah metode tafsir yang bersifat perbandingan, yakni membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat persamaan atau kemiripan redaksi. Langkah-langkah menyusun tafsir muqarrin ini dengan mengidentifikasi dan menghimpun redaksi yang mirip, membandingkan redaksi yang mirip, serta menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam redaksi yang mirip. Kemudian, ciri utama dari tafsir muqarrin ini terletak pada perbandingan ayat. Ayat dijadikan bahan membandingkan, baik ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Oleh karena itu, jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut metode muqarrin. Kemudian, kelebihan dari metode muqarrin ini antara lain memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca, membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain, dan yang terakhir, dengan menggunakan metode kooperatif, mufassir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat mufassir yang lain.
Adapun kekurangannya, yang pertama, penafsiran yang memakai metode komparatif tidak dapat diberikan kepada pemula. Yang kedua, metode komparatif kurang dapat diandalkan untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Yang ketiga, metode komparatif terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Demikian penjelasan dari saya tentang corak penafsiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.